Jebolan Akademi Fantasi Indosiar atau AFI, Ferry Afandi menjadi korban dugaan penipuan aplikasi pinjaman online atau pinjol. Tadinya Ferry Afandi cuma mau belajar bagaimana menggunakan pinjol. Sampai pada akhirnya Ferry melakukan verifikasi data. Kelar itu Ferry menolak meminjam uang dari pinjol karena tenor yang sangat besar. Akan tetapi data pribadi Ferry sudah masuk dan tersimpan di aplikasi tersebut. Sayangnya datanya dimanfaatkan oleh oknum aplikasi pinjol untuk menipunya. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Baik, hari ini kami dari tim kuasa hukum Mas Ferry Afandi atau Mas Ferry Afandi, kami dari Law Firm Mila Yudewata Sari & Co. Hari ini mendatangi Polres Kabupaten Bogor untuk membuat laporan terkait illegal akses yang dialami oleh klien kami sejak bulan Desember 2023 hingga hari ini. Oh ya, itu masuk pasal berapa itu? Itu masuk di pasal Undang-Undang ITE, kita masukkan tadi di pasal 32, di pasal 45D dan juga 48. Oh ya, itu sampai kerugian berapa itu si korban? Kalau kerugian sih ditaksir puluhan juta sih ya. Jadi itu kronologinya sih secara singkat. Jadi saya pernah menginstal aplikasi pinjol dan waktu itu saya cek yang mana yang legal dan mana yang ilegal. Dan ternyata bahayanya si pinjol ilegal ini bukan hanya terletak pada bunga yang tinggi dan juga tenor yang ditawarkan 7 hari, tapi yang paling bahaya adalah pada saat kita mendaftar dia udah minta masukin data kita termasuk nomor rekening dan juga foto KTP dan foto diri. Oke, saya nggak menggunakan aplikasi tersebut karena saya pikir wah tenor 7 hari dan bunga yang terlalu tinggi, ya udah saya tutup kembali aplikasinya. Di hari kelima saya dapat tagihan fiktif beserta ancaman dan akan memasukkan data saya di 60 aplikasi pinjol, dan dari situ mulai dilakukan pemerasan dan saya sempat melakukan beberapa kali pembayaran karena saya juga takut ya kalau data diri saya disebar. Tapi saya berpikir lagi ini nggak akan ada akhirnya kalau diikutin terus gitu. Jadi mulai dari tanggal 22 Desember kemarin saya melakukan pengecekan rutin dan ternyata benar dia bisa memasukkan data saya di berbagai macam aplikasi pinjol tanpa saya pernah mengakses aplikasi tersebut gitu. Jadi dari situ saya berpikir untuk segera menghubungi law firm-nya Mbak Mila dan juga rekan-rekan di sini untuk membantu saya untuk memproses masalah ini supaya cepat selesai dan nggak ada lagi korban ini terkena cara licik mereka untuk memaksa orang meminjam atau pemerasan seperti ini. Ya, oke. Terima kasih. Iya. Dan himbauan kami kepada pemerintah, kepada OJK dan juga dari Polres Bogor, saya meminta untuk proses ini segera ditindaklanjut karena kami juga itu lagi yang tadi kami sampaikan tidak ingin ada korban lagi di kemudian hari, karena secara undang-undang si penagih utang atau debt collector saja itu tidak boleh menagih hutang dengan cara mengancam, intimidasi, kekerasan dan lain-lain sebagainya. Sedangkan masuk ke dalam pagar rumah saja ketika tidak diizinkan oleh si pemilik rumah itu adalah sebuah pelanggaran undang-undang. Apalagi ini klien kami sama sekali tidak mengajukan pinjaman online tersebut, namun klien kami ditagih dan diminta untuk membayar sejumlah tagihan dari beberapa aplikasi, di mana aplikasi tersebut juga tidak diinstal, tidak juga diajukan, dan ini menimbulkan kerugian yang luar biasa besar. Jadi untuk itu kami hadir pada hari ini. Saya minta kepada pihak Polres untuk mengusut tuntas kasus ini, dan saya minta kepada rekan-rekan media untuk membantu mengawal kasus ini supaya tidak ada korban lagi di kemudian hari. Ya, sedikit tambahan dari saya, ini untuk edukasi. Tujuan kita di sini adalah untuk edukasi ke masyarakat agar masyarakat tahu bahwa ada beberapa akses ilegal gitu kan untuk pinjol ini. Jangan pernah mengakses pinjol yang ilegal karena mereka bisa meretas semua data kita di
melebarkan dan mencairkan yang tanpa kita sendiri untuk mengakses pinjol tersebut, sehingga semoga ini menjadi perhatian besar dan kasus ini cepat dituntaskan.